Jadi di atas tempat tidur tersebut ada kayak semacam selimut yang tertumpuk, dan ketika mereka narik selimut itu, mereka ngelihat ada sesosok tubuh manusia yang hampir semuanya kebakar habis. Halo, terima kasih udah klik video ini, dan malam ini aku mau ngajak kalian bahas apa yang terjadi sama Katie Sue Weaver. Jadi Katie ini seorang wanita karir, juga pebisnis yang sukses banget di tahun 90-an. Karirnya cemerlang, bisnisnya juga berjalan lancar. Apesnya, dia ketemu sama orang yang salah. Bukan cuma sekadar salah, tapi juga bermasalah. Si pelaku pertama kali ketemu sama Katie, udah langsung berfantasi liar tentang Katie. Dan karena fantasi aja nggak cukup, dia mulai melakukan sesuatu yang mengerikan ke Katie Weaver. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini dia pembahasannya untuk kalian. Let's begin. Jadi kasusnya ini terjadi tahun 2001, tapi aku mau ngenalin kalian sama keluarga Weaver dulu. Jadi keluarga Weaver ini keluarga pengusaha, di mana kakeknya Katie yang bernama George Weaver udah mulai berbisnis sendiri dari tahun 1937. Perusahaannya ini kayak semacam perusahaan pemasangan dan perbaikan pintu garasi. Dan sekarang perusahaannya tersebut masih beroperasi jadi salah satu bisnis keluarga yang tertua di Amerika Serikat. Nah, setelah George Weaver, kakeknya Katie, meninggal dunia di tahun 1950, bisnis keluarga tersebut diambil alih dan dijalankan sama Weaver Junior, ayahnya Katie. Dan ternyata Weaver Junior juga mampu mempertahankan bisnis keluarga tersebut biar terus beroperasi. Dan Weaver menikahi seorang perempuan yang bernama Millie. Dari pernikahan mereka lahirlah Robert, Lucia, sama Katie Sue. Mereka ini sebagai kakak adik kompak banget. Mereka saling jaga satu sama lain, apalagi Katie sama Lucia. Mereka dekat banget, bukan cuma karena mereka saudara kandung, tapi mereka juga deketnya tuh udah kayak temen gitu. Dan ke orang-orang, mereka nih sering ngaku kalau mereka tuh saudara kembar. Karena dari muka, mereka tuh emang mirip banget dari mukanya. Nih, dari foto kalian bisa nilai sendiri. Mungkin kalian punya pendapat lain, atau kalian juga percaya kalau mereka ini saudara kembar. Tapi waktu itu, orang-orang percaya aja kalau mereka bilang mereka ini saudara kembar. Karena emang dari mukanya, mereka ini mirip. Padahal sebenarnya selisih mereka ini cukup jauh. Selisihnya tuh 8 tahun. Lumayan kan? Lalu ketika Weaver Junior meninggal dunia tahun 1976, bisnis keluarga tersebut diambil alih dan dijalankan sama Robert sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya tersebut. Dan Katie yang juga terlahir dari keluarga pengusaha, akrab sama lingkungan pengusaha, juga punya niat untuk terjun ke dunia bisnis. Tapi dia nggak mau nerusin bisnis keluarganya. Dia pengen bangun bisnisnya sendiri. Cuma setelah tamat SMA, dia memutuskan untuk kuliah desain interior di Universitas Missouri. Terus setelah lulus dari sana, Katie lanjut lagi kuliah administrasi bisnis dan MBA di Universitas Kansas. Karena Katie ngerasa kalau dia benar-benar pengen sukses bisnis, ya dia harus ngerti dulu tentang ilmu bisnis. Cuma setelah menyelesaikan pendidikannya, dia nggak langsung bangun bisnisnya sendiri, walaupun keluarganya waktu itu mampu untuk mensupport dia buka usahanya sendiri. Katie Sue lebih memilih pindah ke Raleigh, Carolina Utara. Di sana dia kerja di First Union Bank sebagai staf di bagian kredit. Nah, di titik ini, Katie tuh udah terpisah sama Lucia. Mereka udah sama-sama nggak tinggal di Missouri. Lucia ikut suaminya tinggal di Texas, dan dia juga punya rencana untuk bangun bisnisnya sendiri di kota itu. Sementara Katie memilih berkarir di Carolina. Cuma jarak tersebut nggak merubah keakraban mereka. Mereka tetap tuh sering teleponan, sharing tentang kehidupan mereka, juga masalah mereka masing-masing. Katie juga sering ngasih tips sama masukan ke Lucia yang waktu itu pengen bangun bisnisnya sendiri di Texas. Anak-anaknya Lucia juga akrab banget sama tantenya si Sue. Karena Sue ini sering banget ngasih mereka hadiah yang penuh kejutan. Apalagi di momen Natal. Hadiah dari Sue, hadiah yang sangat-sangat mereka tunggu. Terus setelah 22 tahun berkarir di Carolina, Sue mulai ngerasa ada yang kurang di dirinya. Jadi di satu momen waktu mereka lagi ada acara keluarga, Sue ngeliat Robert sama anak dan istrinya, terus ngeliat Lucia sama suami dan anak-anaknya juga. Jadi dia ngerasa kayak gimana ya rasanya jadi istri ngurus anak-anak,
punya suami gitu. Walaupun waktu itu umurnya udah 45 tahun, dia baru kepikiran buat bangun keluarga. Dan kadang muncul rasa sesal di dirinya Katie, kenapa dia nggak kepikiran dari dulu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bangga sama apapun pencapaiannya dia selama dia berkarir di Carolina. Dan karena dia pengen memulai hal baru, hal pertama yang dia lakuin ada memulai hubungan yang serius. Waktu itu dia menjalin hubungan sama seorang laki-laki yang bernama Mike Chandler. Tapi Mike ini tinggalnya di Florida. Nah, karena mereka berjarak yang cukup jauh, beberapa kali Katie itu sering terbang ke Florida cuma buat ketemuan sama si Mike. Bucin sih bahasanya sekarang. Terus di salah satu penerbangan, Katie ini ngeliat iklan di majalah maskapai penerbangan. Iklannya tuh tentang mesin-mesin bordir. Ketika ngeliat iklan itu, Katie ini ngerasa kayak ada bola lampu di atas kepalanya. Dia langsung ngide untuk bikin bisnis bordirnya sendiri. Jadi setelah dia tahu apa yang mau dia lakuin, Katie memutuskan untuk resign dari kerjaannya di Carolina, juga pindah ke Florida. Nah, tujuannya dia pindah ke Florida ini bukan cuma karena dia pengen bangun bisnis bordirnya sendiri, tapi dia juga pengen lebih dekat lagi sama si Mike. Dia pengen nunjukin ke Mike tentang keseriusannya sama hubungan mereka. Karena dia udah nggak muda lagi, dia berharap hubungannya sama Mike ini jadi hubungan terakhir. Dia pengen Mike cepet-cepet nikahin dia gitu, karena dia kan semakin diulur waktunya, ya semakin lama kesempatan dia buat membangun keluarga, punya baby juga semakin tipis gitu. Tapi Mike nggak juga peka. Mike malah lebih fokus sama kerjaannya, lebih fokus sama bisnisnya. Ya kalau jadi Katie ya bilang aja sih, oh Mike, just fucking marry me, I'm too old to wait gitu. Tapi kayaknya nggak ada perempuan yang bisa seberani itu sih. Terus tahun 1994, Katie mulai mendirikan bisnis bordirnya sendiri. Dan ternyata bisnisnya tuh sama kayak karirnya di Carolina, berjalan mulus dan sukses. Dia dicari sama banyak klien. Saking suksesnya, di tahun itu dia udah mampu buat beli barang-barang mewah, bahkan mampu buat beli pesawat. Tapi alih-alih beli pesawat, dia malah pengen bikin pesawat sendiri. Dan Mike kebetulan punya lisensi pilot. Jadi mereka berencana buat bikin pesawat custom mereka sendiri gitu, pesawat impian mereka. Cuma pesawatnya ini bukan pesawat yang gede, pesawat yang kecil kayak di foto ini, pesawat Easy Long yang kapasitasnya cuma buat 2 orang. Dan selama proses pembuatan pesawat itu, Katie tuh banyak nginvestasiin uangnya untuk itu. Tapi Mike nggak juga ngelamar dia, walaupun mereka udah ngejalin hubungan selama 10 tahun. Katie sempet bingung nih, Mike ini nungguin apa sih, kok kayak nggak komit gitu sama hubungan mereka. Kalau dibilang finansial, ya mereka sama-sama sukses. Kalau dibilang umur, ya mereka udah sama-sama mateng. Jadi pikiran Katie ini mulai bercabang. Dia curiga, jangan-jangan ada yang disembunyiin sama Mike. Jadi hal pertama yang dilakuin sama Katie adalah nyari tahu. Dia cek tuh di tagihan telepon mereka. Dan ada satu nomor yang terus-terusan ditelepon sama si Mike. Tapi dia nggak langsung nyimpulin, ini selingkuh atau bukan. Cuma waktu dia ngecek pemilik nomor itu, ternyata pemiliknya perempuan. Lagi-lagi Katie belum berpikir buruk sangka. Dia takut ini cuma kesalahpahaman. Tapi dia tetap nyari bukti tentang kecurigaannya. Terus di satu momen, Mike bilang kalau dia harus pergi karena ada urusan kerjaan, urusan bisnis. Nah, momen inilah yang dipakai Katie untuk membuktikan kecurigaannya. Jadi waktu Mike lagi pergi, dia telepon tuh nomor kamar hotelnya si Mike. Ternyata yang ngangkat perempuan. Patah hati, kecewa, ya jelas itu yang dirasain Katie. Dan setelah dia tahu perselingkuhan itu, dia nggak buang-buang waktu. Dia langsung beresin barang-barangnya, keluar dari rumah yang dia tinggalin bareng si Mike. Tapi ya, walaupun hubungannya sama Mike hancur berantakan, bisnis boardingnya Katie malah makin berkembang pesat. Makin banyak klien yang nyariin dia. Beberapa kliennya yang terkenal, salah satunya Disney Universal sama Warner Brothers. Dia juga menyulam segel negara di kursi-kursi kulit di gedung-gedung State Capitol, juga mendesain pola-pola satwa liar untuk perusahaan pembuatan ikat pinggang. Impiannya soal keluarga mungkin pupus, tapi Katie nggak ngerasa sedih. Dia tetap senang melanjutin hidupnya sendiri karena sebelumnya dia juga lebih fokus berkarir. Dia mulai membeli rumah di kawasan elit bernama Dr. Phillips di Palm Lake Circle yang letaknya tuh di pinggiran kota. Katie sengaja beli rumah di daerah itu karena dia pengen menepi dari kebisingan. Dia butuh tempat yang lebih private gitu.
Tanahnya tuh seluas 2 hektar. Katie juga bikin perkebunan di sekitar rumahnya karena dia emang suka berkebun. Dan rumahnya tuh terdiri 4 kamar tidur sama 2 kamar mandi, dilengkapi juga sama kolam renang. Dan Katie juga mendesain interior dan eksterior rumahnya sendiri karena dia kan lulusan desain interior. Dan ternyata dia juga lebih bahagia tinggal di sana. Dia juga tetap nyaman dan asik-asik aja ngejalanin kehidupan sehari-harinya. Pagi-pagi dia bakal ikut kelas yoga, terus sorenya dia berkebun, sisanya dia fokuskan untuk ngurusin bisnis bordirnya. Walaupun umurnya udah 52 tahun, Katie itu tetap bugar. Parasnya juga nggak kebanting sama umur. Dan dia juga tetap aktif dan bisnisnya juga makin lancar. Sampai kemudian 27 Agustus 2001, sekitar jam setengah 1 siang, seorang driver FedEx stop nih di depan rumahnya Katie. Harusnya hari itu dia cukup naruh paketnya terus pergi. Cuma siang itu dia dengar ada suara yang berbunyi berulang-ulang kali. Ketika dia amati, suara itu kayaknya berasal dari rumah Katie dan dia sadar kalau suara itu suara alarm kebakaran. Jadi dia coba ketok-ketok pintu rumah Katie berulang kali tapi nggak ada yang nyaut. Akhirnya dia coba buka pintu karena dia khawatir kalau ada orang di dalam. Dan ternyata pintu rumah tersebut juga nggak dikunci. Baru dia nongolin kepalanya dari pintu, dia langsung mundur lagi. Api udah hampir nyampe ke ruang tamu rumah Katie. Dia langsung lari ke truknya terus nelpon 911. Beberapa menit kemudian, petugas pemadam kebakaran sampai nih. Mereka langsung bergerak memadamkan api kebakaran. Terus setelah apinya padam, mereka masuk ke dalam rumah Katie Sue untuk mastiin kalau semua api udah benar-benar mati total. Waktu mereka ngecek ke dalam rumah, di bagian depan belum ada kerusakan yang parah. Tapi semakin mereka masuk ke bagian dalam rumah, makin terlihat beberapa kerusakan yang cukup parah. Dan makin parah lagi waktu mereka masuk ke bagian kamar Katie. Pintu kamar Katie udah sampai habis hangus terbakar. Dari pintu itu sampai bisa ngelihat ke lorong sisi ruangan lainnya, saking parahnya kebakaran yang terjadi di kamarnya Katie. Tempat tidur Katie Sue juga nyaris kebakar semua, cuma apinya belum nyampe ke bagian bawah, masih ada bagian bawah yang nggak kebakar. Tapi yang bikin petugas sampai mual adalah apa yang ada di atas tempat tidur. Jadi di atas tempat tidur tersebut ada kayak semacam selimut yang tertumpuk, dan ketika mereka narik selimut itu, mereka ngelihat ada sesosok tubuh manusia yang hampir semuanya kebakar habis. Cuma ada bagian sedikit dari bagian kaki yang masih utuh belum tersentuh api. Dari apa yang mereka lihat, mereka yakin kalau korban tersebut wanita yang berkulit putih. Terus ketika mereka ngecek ke seisi kamar, mereka ngelihat ada dompet di atas meja rias. Dompet itu berisi identitas yang tertulis nama Katie Sue Weaver dengan alamat rumah yang terbakar tersebut. Jadi mereka menyimpulkan kalau korban yang terbakar tersebut adalah Katie Sue Weaver. Mereka juga langsung nelpon pihak kepolisian karena mereka takut kalau ada indikasi lain di balik tragedi kebakaran itu. Jadi ketika polisi sampai, mereka langsung masuk ke dalam rumah, ngecek situasi tersebut. Dan ketika mereka ngelihat situasi yang ada di TKP, mereka langsung ngerasa ada kejanggalan di balik tragedi kebakaran itu. Ada pola dan beberapa barang yang tertumpuk di satu tempat, seolah-olah barang-barang itu sengaja dibakar di sana. Dan kecurigaan mereka terbukti ketika mereka ngecek jasadnya Katie Sue. Katie Sue ditemukan dalam keadaan terkapar di tempat tidur yang sebelumnya ditutupi selimut, tangannya terikat ke belakang, kaki dan lututnya juga diikat, dan kepalanya ditutupi dengan handuk. Dan ketika polisi narik handuk tersebut, ternyata mulutnya juga disumpal. Temuan ini jelas nunjukin kalau kebakaran itu emang bukanlah kecelakaan semata. Jadi petugas langsung mensterilkan tempat itu sebagai tempat kejadian perkara. Terus jasad Katie langsung tuh mereka bawa dan serahin ke pihak medis untuk dilakukan otopsi. Sementara penyidik lanjut ngecek ke seisi rumah Katie Sue. Di atas meja dapur mereka ngelihat ada baterai 9 volt yang biasanya dipakai untuk detektor asap. Dan di sisi ruangan
lainnya, mereka juga ngelihat ada alat detektor asap yang baterainya tuh udah dilepasin. Ya, waktu ngelihat itu, polisi langsung mikir kalau ini pasti ulah pelaku untuk ngulur waktu sebelum ada yang nyadarin kebakaran itu. Karena walaupun jarak antar rumah di kawasan itu cukup jauh, tapi kalau semua alarm di rumah Katie bunyi, ya otomatis bakal ada yang nyadarin. Untungnya driver FedEx waktu itu jaraknya lumayan dekat, jadi dia masih bisa dengar alarm asap yang masih kepasang baterainya. Mungkin kelewat sama si pelaku. Sementara itu, Lucia benar-benar ngerasa terpukul waktu dengar kabar kematian Katie Sue. Padahal baru aja 2 minggu sebelumnya dia ketemu sama Katie. Dan rencananya, Lucia sama Mike tuh bakal pindah tinggal deketan sama Katie. Biar mereka bisa lebih dekat, juga bisa lebih leluasa untuk nikmati momen kebersamaan mereka. Cuma sayangnya, mereka udah gak punya kesempatan lagi untuk itu. Kadang kita gak sadar seberapa banyak waktu yang kita punya untuk terus sama-sama sama orang kita sayangi. Sementara itu, Robert juga gak habis pikir siapa yang bisa bertindak sekeji itu sama saudara perempuannya. Tapi dia gak bisa bertindak lebih jauh. Dia juga gak bisa ngelakuin apapun selain menyerahkan semuanya ke pihak penyelidikan. Nah, kita balik lagi ke penyelidikan. Jadi, karena insiden tersebut jelas tindak kriminal, tim investigasi mengerahkan anjing yang punya keahlian khusus yang bisa ngenalin aroma akselerator. Beberapa kali anjing itu duduk di posisi yang sama di sekitar tempat tidur Katie Sue. Artinya, seseorang menargetkan kamar itu sebagai tempat yang hangus terbakar. Terus ketika petugas ngecek ke seluruh isi rumah, mereka nggak menemukan tanda-tanda perampokan. Nggak ada kerusakan di jendela atau kerusakan di pintu rumahnya Katie. Barang-barang berharga milik Katie juga masih tersimpan rapi. Tapi di depan pintu, tepat di depan pintu, mereka menemukan ada amplop yang berisi dokumen pajak. Dan nggak ada tanda-tanda perangko di amplop itu. Jadi kemungkinan amplop tersebut diantarkan langsung. Dan amplop itu dikirim oleh seorang pria yang bernama Jeff Pryor. Sementara itu, dari keterangan para tetangga, mereka nggak ngelihat ada kejanggalan di tanggal 27 Agustus tersebut. Tapi ada salah satu anak yang ngaku kalau dia sempat ngelihat Katie pagi itu waktu dia lagi nungguin bus sekolah. Dia bilang kalau dia ngelihat Katie pakai pakaian olahraga buang sampah sekitar jam 7 pagi. Dan dari keterangan teman-temannya Katie, mereka bilang kalau Katie itu biasanya yoga pagi-pagi. Jadi penyidik datanglah tuh ke studio yoganya Katie. Terus mereka bilang, oh iya Pak, Katie Sue emang ikut kelas yoga pagi tuh, tapi dia pulang sekitar jam setengah 9 pagi. Nah, karena jarak ke rumah dan ke yoga itu cuma 10 menit, jadi kemungkinan Katie tuh udah sampai ke rumahnya sebelum jam 9 pagi. Gak lama setelahnya, petugas dapat kabar kalau hasil otopsi jasadnya Katie udah keluar. Hasilnya melaporkan kalau Katie Sue meninggal dunia karena pukulan benda tumpul di kepalanya, panggulnya juga hancur total, dan medis juga mencatatkan kalau Katie dikerjain sebelum meninggal dunia. Ada sampel DNA yang ditemukan di daerah kewanitaannya. Penyidik mulai menyusun rincian petunjuk dan informasi yang mereka punya. Dari informasi yang mereka dapat, orang-orang di sekitar kawasan itu jarang ngunci pintu rumah mereka selagi mereka ada di rumah. Dan pakaian Katie yang dia kenakan hari itu ada di depan kamar mandi. Jadi teori penyidik waktu itu, kemungkinan Katie ini mandi sepulang dari yoga dan seseorang mungkin menyelinap ke rumah Katie waktu dia mandi. Entah dia diserang waktu dia masih di dalam kamar mandi atau sesudahnya, tapi yang jelas si pelaku berhasil melumpuhkan Katie, melakukan tindak kejahatannya, dan sengaja melakukan pembakaran untuk ngilangin bukti. Penyidik langsung ngirim tuh sampel DNA yang mereka temukan di tubuh Katie ke lab negara bagian buat dicocokkan di CODIS. CODIS tuh kayak semacam database DNA yang biasa dipakai FBI buat mencocokkan profil DNA dalam penyelidikan kriminal. Tapi ini butuh proses yang cukup panjang, antriannya juga nggak sedikit. Jadi penyidik harus nunggu cukup lama, apalagi dalam kasus Katie Sue, nggak ada tersangka yang potensial yang bisa diambil sampel DNA-nya untuk dikomparkan sama temuan DNA yang ada di tubuhnya Katie. Terus setelah pemeriksaan di tubuh Katie udah selesai, jasadnya diserahkan ke pihak keluarga dan Katie dimakamkan di St. Joseph, Missouri, tempat di mana keluarga Weaver tumbuh besar. Selagi nunggu hasil DNA keluar, penyidik mulai nanyain teman, kolega, juga keluarganya Katie. Salah satu teman Katie yang bernama Ann, dia bilang kalau
Katie itu bermasalah sama mantan pacarnya si Mike. Mereka juga punya masalah keuangan terkait pesawat yang mereka bikin bareng-bareng. Dari informasi inilah penyidik ngedatengin si Mike, nanya soal hubungannya sama Katie. Mike bilang kalau mereka emang udah berpacaran selama 10 tahun, tapi mereka baru tinggal serumah 4 tahun sebelum mereka putus. Dan ketika penyidik nyinggung soal keretakan hubungan mereka, Mike bilang, sebenarnya itu salah paham aja Pak, Katie mergokin saya teleponan sama perempuan lain, tapi sebenarnya perempuan itu udah punya suami, juga udah punya anak. Terus penyidik nanya lagi nih, apa aktivitasnya Mike di hari kematian Katie di tanggal 27 Agustus 2001. Mike bilang kalau hari itu dia bangun jam 5 pagi, terus dia mandi, habis itu dia ngopi, cuma ada di rumahnya. Gak lama setelahnya, sekitar jam setengah 9 pagi, dia pergi kerja. Penyidik nanya, ada sekretaris nggak yang bisa mengonfirmasi kalau kamu masuk kerja hari itu? Mike bilang, enggak Pak, saya nggak pakai sekretaris, tapi Bapak tanya aja orang-orang kantor, pasti ada yang ngelihat saya masuk kerja hari itu. Dan tentang pesawat yang mereka bikin bareng-bareng, Mike bilang kalau Katie nggak punya kepemilikan, kemitraan, atau semacamnya atas pesawat tersebut, walaupun dia nginvestasiin sejumlah uang untuk penyelesaian pembuatan pesawat itu. Udahlah nungguin selama 10 tahun, bukannya dinikahin malah diselingkuhin, dan ternyata pesawatnya juga... Dan dari keterangan teman-teman kantornya Mike, mereka bilang, ya mereka ngelihat Mike kerja hari itu. Cuma mereka nggak tahu kapan tepatnya Mike datang atau kapan tepatnya Mike pulang. Mereka nggak tahu sama sekali. Mereka cuma ngelihat, ya Mike datang ke kantor. Mike sudah penyidik lanjut nginterogasi Jeb Ryer, orang yang ngirim amplop berisi dokumen pajak ke rumah Katie Sue pagi itu. Ke penyidik, Jeb bilang kalau dia kenal Katie karena dia agen propertinya Katie, perantara Katie untuk membeli rumah yang dia tempati. Dan dari sanalah awal mula pertemanan mereka. Beberapa kali Jeb bilang kalau dia juga udah pernah main ke rumah Katie. Dan 2 minggu sebelum kematiannya, Katie tuh minta Jeb nyiapin dokumen pajak propertinya. Dan dokumen itu udah siap, dan tanggal 27 Agustus 2001, Jeb nganterin dokumen itu ke rumah Katie. Tapi karena dia datang jam 8.45 pagi, dia nggak mau ganggu Katie, jadi dia cuma naruh amplop itu di depan pintu, terus lanjut pergi kerja. Terus ketika penyidik nanya, ada nyium aroma asap atau bunyi alarm asap nggak? Jeb bilang, nggak ada Pak, semuanya normal dan nggak ada kejanggalan. Saya cuma taruh amplop, terus saya lanjut kerja. Tapi gelagatnya Jeb nih cukup aneh, dia gelisah juga agak gugup selama diinterogasi sama penyidik. Akhirnya penyidik nanya nih ke istrinya si Jeb kalau dia tahu sesuatu. Tapi istrinya Jeb bilang kalau setelah kematian Katie Sue beredar luas, Jeb tuh selalu ketakutan bukan karena dia ngerasa bersalah, tapi dia takut dilibatkan dan disalahkan atas kematian Katie karena dia sempat datang ke rumah Katie pagi itu. Tapi Jeb ternyata emang bener cuma ketakutan karena teman-teman kantornya juga bersaksi kalau dia kerja hari itu dan ada di kantor sepanjang hari itu. Di titik ini, berita kematian Katie udah nyebar luas sementara penyelidikan terus-menerus mengalami kebuntuan. Penyidik nggak menemukan bukti atau petunjuk baru tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Katie Sue. Tapi mereka ngecek dokumen-dokumennya Katie Sue, mereka menemukan ada seseorang yang bernama Daryl Entrich yang punya hutang sebesar $472 ke Katie Sue. Tapi waktu diinterogasi, Daryl bilang, gini Pak, saya mempunyai hutang nih $100 sama Katie, tapi bukan berarti saya ada masalah pribadi sama dia Pak. Kami gak punya masalah apapun secara pribadi dan ini cuma urusan bisnis. Saya juga udah janji sama Katie kalau hutang-hutang tersebut bakal jadi hal utama yang bakal jadi prioritas perusahaan saya. Dan bukan berarti karena hutang-hutang ini saya terlibat Pak sama kematiannya. Lagi-lagi penyelidikan ini mengalami kebuntuan. Tapi penyidik nggak nyerah gitu aja. Mereka balik lagi ke Lucia kalau ada informasi lain yang belum disampaikan Lucia. Lucia bilang kalau waktu Katie datang ke rumahnya, Katie tuh sempat cerita soal AC di rumahnya yang bermasalah. Salah satu temannya Katie yang bernama Barbara juga bilang kalau dia merekomendasikan Katie ke perusahaan berdinas untuk nanganin masalah AC di rumahnya. Tapi Barbara bilang, Pak, ini kejadiannya udah lama Pak, bulan Februari 2001, 6 bulan sebelum kematiannya.
Cuma penyidik tetap lanjut. Mereka ngejar siapapun yang pernah terlibat atau berhubungan sama Katie Sue di rumah barunya tersebut. Lalu ketika penyidik konfirmasi ke pihak perusahaan berdinas, pihak perusahaan bilang kalau mereka nggak nyediain layanan langsung. Mereka bermitra lagi sama subkontraktor. Dan yang datang ke rumah Katie Sue hari itu adalah seorang pria yang bernama John Pratt. Ke penyidik, John bilang, iya pak, saya yang benerin AC-nya, tapi selama saya benerin AC-nya, orangnya ada kok, kami juga sempat ngobrol. John juga bilang kalau Sue emang cantik, tetap menarik untuk perempuan seusianya, Sue juga ramah, mereka juga sempat ngobrol, tapi sebatas itu, John menyangkal semua keterlibatannya atas kematian Katie Sue. Terus penyidik nanya lagi, waktu benerin AC-nya sendiri atau ada lagi yang lain? John bilang, enggak pak, enggak sendiri. Ada karyawan lain namanya Jeff Healing yang ikut saya ke rumah Katie Sue hari itu. Setelah minta keterangan dari John Pratt, penyidik langsung nyelidikin profilnya si Jeff Healing. Waktu mereka ngecek latar belakangnya Jeff Healing, mereka benar-benar ngerasa bernapas lega. Mereka ngerasa ada titik terang dari teka-teki kematian Katie Sue. Jeff Healing adalah seorang mantan napi yang lagi bebas dalam masa percobaan karena kasus ngerjain perempuan secara paksa dan brutal. Kejahatan pertamanya di tanggal 20 Januari tahun 1980 waktu dia berumur 17 tahun. Jeff nyeret seorang perempuan yang lagi jogging, nyeret dia ke hutan, dan melakukan pemaksaan paksa ke si perempuan. Untungnya perempuan itu berhasil nyelamatin diri dan lari serta nelpon 911. Tapi karena Jeff waktu itu masih berumur 17 tahun, alih-alih di penjara, dia malah ditahan ke pusat penahanan remaja. Ini baru kejahatan pertama. Kejahatan lainnya, tanggal 15 November tahun 1985, Jeff kembali berurusan dengan hukum karena merampok perempuan dan melakukan pemaksaan terhadap si perempuan. Jadi dia pernah didakwa karena kasus ngerjain perempuan, perampokan, kepemilikan senjata api ilegal, juga penggunaan senjata api dalam aksi kejahatan. Setelah penyidik tahu latar belakang Jeff, mereka langsung datangin Jeff, nginterogasi si Jeff. Tapi waktu disodorin fotonya si Katie Sue, Jeff bilang kalau dia nggak kenal sama sekali sama Katie. Penyidik bilang, coba pak dilihat-lihat lagi, mungkin bapak lupa. Tapi Jeff tetap kekeh bilang kalau dia nggak kenal Katie. Karena dia kesel, ditanya dan terus-terusan didesak. Akhirnya Jeff bilang lah, tunggu pak, tunggu, saya nggak ngerti nih. Siapa ini perempuan? Terus kenapa bapak tanyain saya? Penyidik jelasin lah gimana kondisi Katie ditemukan dan apa yang terjadi sama Katie sebelum dia meninggal dunia. Mendengar penjelasan itu, Jeff langsung bereaksi. Nggak bisa pak, bapak nggak bisa nuduh saya ngelakuin itu cuma karena saya pernah ngelakuin kesalahan yang sama. Bapak yakin nih bapak sesuai prosedur? Jeff langsung pergi ninggalin ruangan interogasi dan penyidik nggak bisa berbuat banyak karena mereka nggak punya alasan apapun untuk melakukan penahanan. Tapi penyidik nggak kehabisan akal karena Jeff udah nggak bisa lagi diajak kerjasama. Penyidik nyoba ngedeketin orang-orang terdekatnya si Jeff. Waktu itu mereka mewawancarai pacarnya Jeff, Dennis Anderson. Awalnya Dennis tuh nggak mau kerjasama, nggak mau bantu penyidik karena dia nggak mau berurusan sama kasus apapun. Tapi waktu penyidik ngejelasin gimana kondisi Katie Sue waktu ditemukan dan gimana latar belakangnya Jeff Healing dan kemungkinan besar kalau Jeff terlibat dalam kasus kematian Katie Sue, Dennis akhirnya luluh. Dia mau kerjasama sama kepolisian. Waktu itu mereka melakukan rekaman telepon, meminta Dennis untuk nelpon Jeff, mancing obrolan soal kematian Katie Sue. Tapi selama obrolan itu berlangsung, Jeff selalu menyangkal keterlibatannya dan ya, lagi-lagi obrolan itu sia-sia, nggak ada petunjuk atau pengakuan yang dibuat oleh Jeff dalam obrolan telepon itu. Cuma sore hari, di hari yang sama, penyidik dapat kabar kalau hasil pemeriksaan DNA di Codis atau database FBI udah keluar. Hasil pemeriksaannya menunjukkan kalau ada kecocokan dari DNA yang ditemukan di tubuh Katie dengan profil DNA narapidana yang pernah melakukan pemaksaan secara brutal terhadap seorang perempuan di tahun 1988 dan pria itu adalah Jeff Healing. Jadi dari bukti yang gak terbantahkan ini, tanpa pikir panjang, kepolisian langsung mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Jeff Healing. Setelah ditahan dan disodori bukti yang gak terbantahkan tersebut, Jeff barulah mau mengakui semua perbuatannya. Jadi waktu dia pertama kali ngelihat Katie di bulan Februari 2001 tersebut, dia tuh udah berpikir liar tentang Katie. Dia juga sering
berfantasi tentang Katie. Tapi ternyata fantasi aja nggak cukup buat dia. Sehingga dia nekat ke rumah Katie dan merencanakan tragedi itu untuk mewujudkan fantasinya. Ngeri banget ya kalau sampai ada yang begini di sekitar kita. Dan pada akhirnya, November 2001, Jeff Eveling dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasus ini sebenarnya nggak pernah disidangkan, karena selain ada begitu banyak bukti yang nggak terbantahkan, Jeff juga mengakui semua kesalahannya. Terus, setelah kasus kematian Katie Sue terungkap, pihak perusahaan berdinas juga bersedia membayar sebesar $9 juta ke keluarga Katie Sue atas kelalaian mereka yang nggak benar-benar ngecek latar belakang Jeff sebelum mempekerjakannya. Dan mereka juga dianggap bertanggung jawab atas kerugian materi juga kematian yang terjadi di rumah Katie Sue. Apes banget Katie ketemu sama seseorang kayak saya. Bayangin, kita yang secara nggak sengaja ketemu, ternyata orang itu punya pikiran liar. Dan semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti Jeff. Dan jangan lupa kunci pintu, walaupun kalian ngerasa aman ada di rumah sendiri, walaupun lingkungan kita aman, ya namanya kita sama-sama manusia, kita nggak tahu nih isi kepala orang tuh apa. Jadi lebih baik lebih baik antisipasi sebelum terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Oke, jangan lupa malam ini makan yang banyak, karena besok kita harus war takjil. Semangat war takjilnya. Sampai ketemu di next video. Dadah!